Oke, teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita kepengen berbagi dan sharing. Ada sebuah proyek kolam renang yang kolam renang kali ini itu agak berbeda dengan proyek-proyek kolam renang kita yang lain. Jujur begini teman-teman, sekali lagi bukan berarti kita mau membeda-bedakan, tapi Blaze sendiri pun ini termasuk saya dan tim itu punya karakter kita kuat sekali di tema-tema natural. Kita kuat sekali di tema-tema batu-batu alam yang ya teman-teman bisa lihatlah proyek-proyek kita. Bahkan teman-teman sekarang kalau mau nonton review singkatnya, hasil akhir finalnya, spek filternya, kerapiannya, simetrisnya, kesinergian antara estetika dengan rumah dan lain-lain, itu saya sangat concern sekali. Dan sampai sekarang pun ini kita terus belajar dan terus kita kembangkan. Tolong dicantumkan dua sosmed kita ini, Val, yang IG Blaze Koi dan IG-nya TikToknya Blaze Koi. Ya teman-teman nanti bisa lihat lah. Kalau lihat di YouTube mungkin bosen sama suara saya kepanjangan begini. Kadang kan karena saya sambil edukasi, sambil sharing, sambil kalau ada case atau kendala kita solusinya bagaimana. Siapa tahu kan ibaratnya panjang lebar penjelasan saya ini bisa bermanfaat. Nah singkat kata, ini adalah sebetulnya masuk tema minimalis, Val, di sebuah kolam renang yang ada di rumah baru yang sedang progres pembangunan. Dan kita di sini bersinergi dengan ada tim dari arsitektur, ada Mr. Enrico ya, masih muda tapi inspirasi konsep dan desainnya saya akui keren sekali. Karena saya pun meskipun lebih tua atau lebih senior, tapi kalau saya melihat anak muda yang masih muda, punya ide, punya konsep yang brilian, yang bisa menambah wawasan dan saya ikut senang gitu loh teman-teman. Makanya memang biasanya kalau Blaze People dan Noval dan para customer sekalian lihat, saya pun ini sering dipanggil meeting beberapa oleh vendor-vendor yang proyek kita kerjaan, ketemu dengan tim sipil, ketemu dengan tim arsitek, kadang ketemu dengan tim desain interior juga. Tujuannya sekali lagi supaya kita bekerjanya bisa sinergi dan bisa kolaborasi yang maksimal. Tidak ada maksud atau niat apapun untuk mana yang mau lebih menonjol atau apa enggak. Apalagi kita sadar posisi bahwa kita melengkapi keindahan sebuah rumah baru yang sedang dibangun, yang bila mana nanti ini jadi, jangan sampai desain kolam renang, kolam koi atau kolam apapun ini akhirnya jadi nggak match atau nggak nyambung dengan tema rumah yang keseluruhan pada umumnya. Nah singkat kata teman-teman, ini secara panjang ini kolamnya ini sangat ideal sekali. Gambar denah awalnya memang maaf masih agak berantakan ya, karena waktu itu bertepatan dengan progres pembuatan pagar keliling yang area dekat tetangga dan sekitarnya. Singkat kata, saya diminta untuk mengembangkan desain awal yang dari arsiteknya ini. Ingat sekali lagi, bukan berarti saya atau Blaze lebih pintar, enggak. Karena saya memang kalau berkecimpung di bidang air, taman, kolam, dan lain-lain, kita punya experience yang lebih banyak dan lebih lama. Ya teman-teman bisa bayangin aja, saya mulai dari start 2010, dari kolam yang entah berantah nggak jelas sampai di tahapan sekarang berarti sudah 25 tahun lebih, Val. Ya. Semua proyek yang kita kerjakan sudah menyentuh angka 150 proyek lebih. Bahkan di 2 tahun terakhir kemarin aja 2024 sama 2025 kita selesaiin proyek 40 lebih. 2 tahun ini 40 lebih. Ya, yang tahun sebelumnya malah hampir 50 kayaknya, Val. Yang 2024 itu 18, seingat saya. Yang 2025 kemarin 31. Oh ya benar, 49, hampir 50. Nah itu baru 2 tahun terakhir, belum yang tahun-tahun ke belakang. Dan ini di awal tahun ini kita udah selesaikan 3 proyek. Satu di Cibubur, mohon maaf nggak boleh di vlog. Yang satu di Bintaro Tangerang, yang satu lagi di Semarang ya, yang natural, yang kamu juga ikut bantu waktu finishing. Yang berjalan sekarang, kita nggak usah ngomong yang di luar Jabodetabek dan Jakarta. Ini saat ini 7 yang progres berjalan. Jadi intinya kita terus belajar dan terus berkembang. Artinya kita tidak ada niat bahwa Blaze ini yang harus yang idenya atau yang konsepnya yang harus selalu didengar, enggak ya. Makanya tujuan kita meeting dan lain-lain untuk itu. Nah saya mau bahas dulu teman-teman, saran saya kalau area air kolam renang, sebelum area kolam renang atau air ini jangan dikasih taman atau landscape apapun. Nangkep? Tahu nggak, Val? Nanti tolong desainnya ini ditampilin, Val. Tahu nggak kenapa? Ini misalkan kolam nih, sebelum ke area kolam ini ada tamannya, ada landscape-nya. Pasti becek, pasti rusak gitu loh, apalagi kalau anak-anak yang berenang. Nah, masukan-masukan seperti itu saya berikan ke customer.
Pak ini jangan, mendingan ini nanti diganti floating atau yang namanya underwater stepping. Underwater stepping itu anak tangga yang saya konsep atau idenya itu. Jadi kalau kolam renang yang umum tuh kan anak tangganya biasanya besi-besi tuh. Nanti tolong ditampilin ya. Yang ini kita buat seperti stepping langsung di konstruksinya. Jadi kita turun di titik yang paling dalam. Ya ini desainnya nanti tolong ditampilin juga. Nah teman-teman biar ngerti poin-poin apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan dan tidak disandingkan dengan kolam renang dan area ini, kita saksikan dulu melalui cuplikan video berikut ini kondisi lokasi awalnya, desainnya, konsepnya, denah plan-nya, denah pemipaannya dan lain-lain melalui cuplikan video berikut ini. Nah itu tadi teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, sekali lagi saya bukan berarti mau berniat apa-apa, tapi memang ide konsep awalnya, layout dan lain-lain dari desainer Blaise dan saya mengembangkan. Jadilah konsep desain seperti ini. Ini keren banget Val. Ini saya jamin nanti akan jadi salah satu project kolam renang minimalis the best di tahun ini. Ya teman-teman bisa cek lah saat ini kalau orang bikin kolam renang ya bukan berarti kita mau membandingkan atau apa lagi. Tapi desainnya biasanya seperti apa, layoutnya seperti apa, sekitarnya tanaman dan pohonnya seperti apa, teman-teman bisa lihat lah. Bahkan biasanya air terjun juga standar-standar banget, atau kadang nggak ada air terjunnya malahan, sekitarnya dan lain-lain. Dan ini ada beberapa poin yang berbeda. Yang pertama, teman-teman bisa lihat secara layout, komposisi air terjun, kolam renang, panjang, lebar, stepping, underwater, tangga yang terendam air, area kanan landscape tanamannya itu kita benar-benar perhitungkan yang matang, yang semaksimal mungkin sehingga area yang ada kita bisa ibaratnya finishing secara estetika dan naturalnya kesan ademnya ini juga tetap dapat ya. Nanti saya desainnya waktu ngomong ini tampilkan terus. Yang kedua teman-teman, saya juga mau mengingatkan pot tanaman yang ada di area kanan itu harus posisinya dia lebih tinggi dari air, harus naik. Kenapa tahu nggak? Lah kalau hujan kalau rata sama kolam apa enggak, tanahnya masuk ke kolam semua. Nah itu kan di awal juga mungkin tim arsitek dan tim sipil tidak memperhitungkan itu. Sekali lagi bukan berarti saya atau Blaise ini lebih pintar, kita sudah ngerti kondisi-kondisi, apalagi ini meskipun tidak full outdoor ya, tapi tetap nanti resiko kalau cipratan air atau apa, kalau dia secara letak tanaman pohonnya dengan dinding kolam renang ini sama atau flat, pasti akan kotorannya akan masuk ke kolam. Maintainnya bersihnya akan nanti jadi repot juga. Nah yang terakhir, kolam ini nantinya akan memakai 2 pompa, Val. 2 pompa dan ada remote atau timernya. Sehingga dalam 1 hari ini 2 pompa ini akan berjalan secara bergantian. Ingat, prinsip pompa kolam renang, ini edukasi sedikit ya, dan prinsip pompa kolam koi itu berbeda teman-teman. Kalau sampai sekarang teman-teman masih ada yang berani buat kolam renang pakai sistemnya kolam koi dengan pompa celup, hati-hati. Resiko loh nih teman-teman, nggak main-main loh, nyawa ini. Tapi kalau yang benar pada prinsipnya pompa untuk kolam renang itu harus pompa kering, tidak boleh terendam air. Nah pompa kering ini nggak bisa 24 jam kayak pompa koi, Val. Itu beda. Kalau ikan kolam koi pompa celup itu 24 jam dipanteng nggak apa-apa. Tapi kan bukan untuk berenang manusia. Makanya kalau ada yang nyemplung ke kolam koi, entah apapun itu, pompanya masih nyala, UV-nya masih nyala, equipment kelistrikannya yang terendam air masih nyala semua. Menurut saya konyol. Ayolah kita bikin video edukasi yang safety gitu loh. Jangan sampai, oh enggak apa-apa Pak, aman loh. Ya aman-aman lah. Kalau namanya konsleting atau apes kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Tolong digarisbawahi deh. Jangan sekali-sekali nyebur ke area kolam yang pompanya pompa celup. Ya itu sangat berbahaya sekali, sudah ada pernah kejadian yang sampai mati loh.
Ya, intinya kita harus apa ya, benar-benar memikirkan keselamatan, safety itu yang paling utama. Sekeren apapun, sehebat apapun, sebagus apapun, kalau jadi beresiko atau nggak safety, kalau saya mending nggak usah. Ya, kita safety kita pikirin, estetika kita pikirin, sistem kita pikirin, kualitas filtrasi kita pikirin, keindahan sekitar lingkungannya juga kita pikirin semua, seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman, 2 pompa ini akan berjalan bergantian dengan timer waktu. Gitu loh, sehingga kolam itu kalau sirkulasinya bisa kita jaga, treatment untuk klorin dan kaporitnya itu kita bisa minimalisasikan. Gitu loh. Jadi nggak perlu treatment klorin atau kaporit yang berlebih. Yang intinya yang secukupnya aja. Nanti itu ada penjelasan, nantilah kalau udah masuk tahap itu kita akan sharing juga. Yang pasti supaya nanti yang berenang di sana, beliau bersama keluarganya, anak-anaknya, itu bisa airnya itu juga air yang fresh, seperti itu. Nah, kemudian satu poin yang terakhir lagi, air terjun. Itu kalau Nova perhatiin, air terjunnya itu memang kita bikinnya nggak terlalu tinggi. Kemudian ada seperti ornamen batu alam yang di depan, di belakangnya itu ada planting tanaman-tanaman yang estetik, yang nuansa-nuansa seperti tropikal ke Bali-Balian. Nah, itu permintaan dari istri beliau ya. Nah, ini satu buah karya konsep ide yang epic untuk sebuah kolam renang di tahun ini. Semoga kalau customernya sama istrinya sudah sangat happy banget gitu loh. Bahkan beliau sempat ngomong, wih bisa jadi sekeren ini ya, dikembangin oleh Blaise dan tim dan Pak Ade gitu. Nah, inilah salah satu keunggulan atau kelebihan teman-teman kalau memang teman-teman mau bikin kolam koi, kolam renang, mega tank, kemudian kolam reflection, kolam hias, bahkan mungkin aviari. Kita akan berikan desain dan ide-ide dan konsep-konsep yang pokoknya lain daripada yang lain lah. Ya, memang saya sendiri pun sering ngomong kalau memang cuman mau bikin kolam yang biasa-biasa aja, yang standar-standar aja, ya sayang. Nggak usah panggil Blaise. Karena memang Blaise salah satu kelebihannya adalah di desain, estetika, terutama tema-tema natural. Kerapian filtrasinya, sistematisnya, kemudian isi maintainnya, perawatannya yang mudah, itu menjadi satu komponen paket yang memang kita pengen berikan yang terbaik untuk customer. Nah, nanti saat ini proses ini habis selesai pengecoran, Val. Nanti tolong videonya. Habis selesai pengecoran, ini gede sekali ya, luas sekali, panjangnya 8 meter lebih, lebarnya sekitar 3 meteran. Jadi untuk renang ini sudah bisa untuk mencapai apa ya ibaratnya ya. Kadang kalau kolam renang terlalu pendek kan speed bolak-baliknya ini kan berenangnya kan kurang. Nah, ini panjang 8, lebar 3, ini udah sangat mantap sekali lah ya. Nah, yang menarik lagi teman-teman, setelah ini kita akan desainkan satu juga sebuah kolam di rumah ini. Jadi di rumah ini kita dapat 2 proyek awal, mungkin nanti bisa nambah, ada rencana landscape yang area dalam rumah, ada taman di depannya, ada fasad di depan rumah yang memang perlu pohon estetik yang keren. Nah, memang itu memang salah satu kelebihan saya dan tim Blaise. Kita bisa memberikan ide-ide dan konsep-konsep yang terbaik lah untuk customer dan untuk tim arsitek maupun kontraktor main utamanya di rumah itu. Kolam koi, Val. Nah, ini nanti ya, tapi tidak akan saya bahas ini. Sebetulnya secara desainnya sudah oke, sudah di ACC beliau juga, tim arsiteknya juga udah oke. Yang pasti ini akan jadi sebuah desain kolam minimalis terkeren ya, karya Blaise di tahun ini juga. Doakan semoga semuanya lancar. Dan beliau sangat profesional sekali membangun rumah ini. Tim arsitek ada, tim gambar ada, tim struktur ada, tim sipil ada, main kontraktor ada, spesialis kolamnya ada, Blaise yang di situ yang pegang. Artinya memang kita nggak boleh asal-asalan atau sembarangan menentukan ukuran dimensi dan lain segala macam. Yang pasti kita akan berusaha terus untuk memberikan yang terbaik untuk para customer-customer. Terima kasih sekali yang sudah memberikan kesempatannya kepada Blaise. Buat teman-teman atau Blaise people atau customer lain yang pengen nanya-nanya seputar kolam dan segala macam, jangan lupa langsung hubungin nomor di bawah ini. Dan pastikan tonton terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.